Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan sama-sama mendalami sebuah cerita, sebuah perumpamaan yang kelihatannya sederhana, tapi percayalah, maknanya dalam banget. Ini tentang cara kita melihat sesuatu, tentang sabar, dan tentang musim-musim yang kita lalui dalam hidup. Yuk, langsung kita mulai. Oke, jadi ceritanya begini. Ada seorang ayah yang punya 4 anak laki-laki. Nah, sang ayah ini punya satu misi yang penting banget. Dia ingin anak-anaknya belajar satu hal krusial. Jangan pernah menilai sesuatu atau seseorang terlalu cepat. Sebuah pelajaran yang bakal nempel seumur hidup mereka. Terus, gimana caranya si ayah ngajarin pelajaran sepenting ini? Wah, caranya unik banget. Dia merancang sebuah misi khusus. Masing-masing anaknya ditugaskan untuk pergi ke tempat yang jauh, cuma buat melihat sebatang pohon pir, lalu pulang dan ceritain apa yang mereka lihat. Nah, disinilah letak kejeniusan rencana ayahnya. Tujuannya sih sama, satu pohon pir yang itu-itu juga, tapi timingnya itu loh yang sengaja dibedain. Setiap anak dikirim di musim yang berbeda. Ada yang pas musim dingin, musim semi, musim panas, sampai musim gugur. Anak pertama, yang kebagian jatah berangkat pas musim dingin, pulang paling awal. Begitu ayahnya tanya, gimana pohonnya? Laporannya, wah, suram banget. Kedengarannya kayak nggak ada harapan sama sekali. Coba deh kita bayangin dari sudut pandang dia. Di tengah dinginnya salju, yang dia lihat ya cuma pohon yang kelihatan mati. Buat dia, pohon itu jelek, batangnya bengkok, melilit, nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Udah, titik. Itu kesimpulan final dia. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin seru. Ketika anak-anak yang lain pulang, laporan mereka sama sekali beda. Bertolak belakang malah sama si anak pertama. Gimana bisa coba? Pohonnya sama, tapi kok ceritanya bisa beda 180 derajat gitu? Anak kedua, yang berangkat pas musim semi, pulang bawa cerita yang penuh harapan. Dia lihat pohon yang totally different. Katanya pohon itu lagi dipenuhi tunas-tunas hijau, penuh janji kehidupan baru yang mau mekar. Beda banget kan sama cerita yang pertama? Lanjut, anak ketiga yang perginya pas musim panas. Ceritanya makin indah lagi. Dia gambarin pohon itu lagi mekar-mekarnya, penuh bunga dengan wangi yang semerbak. Wah, pemandangan yang pastinya indah banget. Dan akhirnya, si bungsu yang lihat pohon itu di puncak musim gugur, datang dengan laporan pamungkasnya. Dia bilang pohon itu lagi ranum-ranumnya, penuh dengan buah-buahan, berlimpah, dan penuh kehidupan. Gambaran panen raya deh. Oke, sekarang kita punya 4 laporan yang beda-beda banget. Yang satu bilang jelek, yang satu bilang menjanjikan, yang lain bilang indah, dan yang terakhir bilang penuh buah. Pertanyaannya sekarang, siapa yang benar? Siapa yang ngomong jujur? Nah ini dia momen puncaknya. Sang ayah ngumpulin keempat anaknya. Masing-masing tentu aja ngotot kalau laporannya yang paling benar. Disinilah sang ayah yang bijak ini akan membuka rahasia di balik semua cerita yang kelihatan bertentangan itu. Dengan tenang, ayahnya bilang, kalian semua benar. Dia ngejelasin kalau masing-masing dari mereka itu cuma ngelihat satu musim, satu babak aja dari siklus kehidupan pohon itu. Deskripsi mereka semua akurat, tapi ya cuma buat saat itu. Gak ada satupun yang lihat gambaran besarnya. Nah, ini dia intinya. Apa yang dilihat setiap anak itu adalah kebenaran, tapi kebenaran yang parsial, yang terbatas oleh waktu. Sudut pandang mereka itu ya cuma sebatas musim yang mereka lihat. Itu cuma sepotong cerita, bukan keseluruhan ceritanya. Dan disinilah ceritanya jadi relevan banget buat kita semua. Si ayah kemudian nyambungin pelajaran dari pohon pir ini ke kehidupan kita sebagai manusia. Jadi ini bukan lagi soal pohon, tapi ini adalah cerminan dari perjalanan hidup kita sendiri. Dan pesan utama dari sang ayah itu dalam banget. Dia bilang, kalian gak bisa menilai sebuah pohon cuma dari satu musim saja. Begitu juga dengan kehidupan. Kita gak bisa menilai hidup kita atau hidup orang lain hanya dari satu masa sulit aja. Pelajarannya jadi lebih dalam lagi. Coba deh bayangin, kalau kita nyerah pas lagi di musim dingin hidup kita, saat semuanya terasa berat dan suram, kita bakal kehilangan semua yang menanti di depan. Kita bakal kehilangan janji tumbuhnya tunas-tunas baru di musim semi, kita bakal kelewatan indahnya bunga-bunga di musim panas, dan kita nggak akan pernah merasakan kepuasan panen di musim gugur. Jadi, intinya apa? Ini dia yang paling penting. Jangan sampai rasa sakit dari satu musim menghancurkan kebahagiaan di semua musim lainnya. Jangan pernah membuat keputusan permanen cuma gara-gara perasaan yang sifatnya sementara. Setiap musim pasti akan berlalu. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Mungkin sekarang Anda lagi ngerasa ada di musim dingin yang berat, atau mungkin lagi menikmati indahnya musim panas. Apapun musim yang lagi Anda jalanin sekarang, ingat, selalu ada musim berikutnya yang menunggu dengan janji dan keindahannya sendiri.